teman-teman, saya Zawi Hisbatul Maula dari kelas PGMI 1A. Di sini saya akan berbagi pengetahuan tentang perkembangan masa dewasa dan tua. Dalam psikologi perkembangan, usia sekitar 20 tahun adalah sebagai masa awal dewasa dan berlangsung sampai usia 40 tahun sampai dengan 50 tahun. Dan masa dewasa lanjut atau masa tua berlangsung dari usia 65 hingga meninggal. Ada beberapa perkembangan yang terjadi selama masa dewasa dan tua. Di antaranya ada perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial. Nah, hal yang pertama yang akan kita bahas adalah perkembangan fisik. Dalam perkembangan fisik ada 3 aspek, yaitu ada kesehatan badan, perkembangan sensori, dan perkembangan otak. Dalam kesehatan badan pada masa ini, tubuh mengalami peningkatan sekaligus penurunan. Nah, dalam sensori juga seperti itu juga sama. Dan seperti kalau sensori itu seperti pendengaran yang semakin berkurang, penglihatan yang semakin berkurang. Yang selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Pada umumnya, orang percaya bahwa proses belajar atau kognitif, memori, dan intelijensi mengalami kemunduran bersamaan dengan bertambahnya usia. Contohnya, dari penurunan perkembangan kognitif ini adalah penurunan daya ingat, kemampuan belajar, dan minat terhadap sesuatu. Hal itu dapat dicegah atau diminimalisir dengan rajin membaca, menulis, atau latihan memakai strategi mnemonik atau menghafal saat muda, dan bisa juga diminimalisir dengan banyak orang lain. Perkembangan yang terakhir adalah perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial pada masa ini ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu perkembangan keintiman, cinta, serta pernikahan dan keluarga. Keintiman diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan saling membagi pengalaman dengan orang tersebut. Dari beberapa penelitian mengatakan, orang yang memiliki tempat untuk berbagi cerita biasanya kondisi psikisnya akan lebih sehat dibandingkan dengan orang yang tidak punya tempat untuk berbagi cerita tersebut. Aspek yang kedua dalam perkembangan psikososial adalah cinta. Cinta dalam orang dewasa diungkapkan dengan kepedulian terhadap orang lain dengan penuh perasaan dan kasih sayang. Biasanya mereka saling berbagi hidup dengan orang lain secara lebih intim. Yang terakhir dari perkembangan psikososial adalah pernikahan dan keluarga. Secara tradisi, perkawinan menuntut perubahan gaya hidup yang lebih pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Karena seorang perempuan ketika sudah menikah, maka ia harus siap dengan tanggung jawab yang baru, yaitu sebagai istri dan seorang ibu. Mires pernah berpendapat bahwa ikatan cinta akan menyenangkan dan lebih langgeng apabila kedua belah pihak memiliki kesamaan visi dan misi dalam hidup serta saling terbuka satu sama lain. Seperti dalam contoh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.